Hai anak kelas 1 SDI Asidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Bu Anita harap dimanapun kalian berada, anak-anak dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca, pembelajaran kedua. Baiklah anak-anak, sebelum memasuki materi pembelajaran, Bu Anita akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. 1. Siswa dapat mengetahui deskripsi sebuah buku. 2. Siswa dapat menyusun gambar sesuai pola. 3. Siswa dapat mengenal berbagai macam bacaan. 4. Siswa dapat mengenal cerita ilustrasi. 5. Siswa dapat mengenal buku harian. Sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Yuk, let's go! Dengarkan cerita pendek berikut ini ya. Judulnya Namaku Buku. Hai, namaku Buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Tahukah anak-anak, cerita di atas merupakan penjelasan atau deskripsi tentang sebuah buku. Bagaimana? Cukup menarik kan? Sekarang yuk kita melengkapi kalimat berikut sesuai dengan isi cerita. Yang pertama, hai namaku ... Kita sesuaikan di isi cerita ini ya. Kira-kira kalimat yang sesuai yang mana teman? Iya betul yang ini. Hai namaku Buku, maka kita tulis buku. Selanjutnya, ceritaku tertulis di ... Coba perhatikan di kalimat mana yang sama? Iya betul, yang ini. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku, maka kita tulis halaman-halamanku. Selanjutnya, ... dengan perlahan. Coba tebak di kalimat mana ya yang sesuai dengan isi cerita? Iya betul, bukalah aku dengan perlahan, maka kita tulis bukalah aku. Dan yang terakhir, letakkan aku di ... atau ... Kira-kira di kalimat mana ya yang sesuai dengan isi cerita? Iya, benar sekali. Letakkan aku di rak atau lemari buku, maka kita tulis rak dan lemari buku. Bagaimana? Sangat mudah kan? Sekarang yuk cermati berbagai gambar berikut. Gambar-gambar di atas disusun sesuai pola. Dapatkah kalian melihat pola susunannya? Gambar pertama memiliki pola susunan kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, buaya. Gambar kedua memiliki pola susunan besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Dan gambar ketiga memiliki pola susunan apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Untuk memperdalam materi menyusun gambar sesuai pola, yuk kita mengerjakan latihan berikut bersama-sama. Lengkapi gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Gambar pertama ada apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, ... apel merah. Maka untuk mengisi ... setelah apel merah adalah apel hijau. Selanjutnya gambar kedua, besar, kecil, besar, ... besar, kecil. Maka untuk mengisi ... setelah besar adalah kecil. Dan gambar terakhir ada buaya kancil, buaya kancil, ... kancil, ... Maka untuk mengisi ... yang pertama adalah setelah kancil adalah buaya. Dan untuk mengisi ... yang kedua setelah kancil adalah buaya juga ya. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah kan?
Sekarang kita belajar mengenal berbagai macam bacaan. Dengarkan cerita pendek berikut ini ya. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita. Lani membaca majalah. Lani juga membaca buku pelajaran. Nah, kalau anak-anak, bacaan mana yang paling kamu sukai? Ada koran, ada buku cerita, ada majalah, ada buku pelajaran, dan ada komik. Wow, banyak sekali ya. Kira-kira nih, ayahmu suka membaca bacaan apa ya? Terus, ibumu suka membaca bacaan apa? Kalau kakakmu suka membaca bacaan apa ya? Yuk ceritakan pengalamanmu. Pengalaman membaca bersama keluarga. Bagaimana perasaanmu? Senang ya bisa membaca bersama keluarga. Kebersamaan keluarga harus kita syukuri. Sekarang yuk kita susun huruf-huruf di bawah ini. Nomor 1 ada huruf M, I, K, O, K. Maka jika disusun berdasarkan bacaan di sampingnya akan membentuk kata komik. Nomor 2 ada huruf R, A, N, O, K. Maka jika disusun berdasarkan gambar bacaan di sampingnya akan membentuk kata koran. Selanjutnya nomor 3 ada huruf H, A, L, A, J, A, M. Maka jika disusun berdasarkan gambar bacaan di sampingnya akan membentuk kata majalah. Dan yang terakhir ada huruf U, B, U, K, T, A, R, I, C, E. Maka jika disusun berdasarkan gambar bacaan di sampingnya akan membentuk kata buku cerita. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah sekali kan? Tahukah anak-anak menjaga kesehatan mata sangatlah penting. Oleh sebab itu, jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Dan olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong tembok. Gerakan mendorong tembok dapat melatih kekuatan otot tangan, bahu, dan dada. Sungguh sangat menyehatkan kan? Hari ini Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Yuk kita baca cerita ilustrasi di bawah ini. Ada seekor kancil yang ingin menyeberang sungai. Tiba-tiba kancil kaget. Di hadapannya ada buaya yang akan menghalangi kancil. Karena kancil adalah hewan yang cerdik, maka kancil mengelabuhi buaya dengan berkata, "Hai buaya, aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi." Tak lama kemudian, buaya pun berbaris dengan rapi dan dengan cepat si kancil berjalan di atas punggung buaya untuk menyeberangi sungai. Sesampai kancil menyeberang, kancil berterima kasih kepada buaya. "Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai." Dan buaya pun hanya bisa melongo karena sudah ditipu oleh si kancil. Kancil pun bergembira. "Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya," ujar kancil. Bagaimana? Cukup menarik kan cerita ilustrasinya? Sekarang kita belajar mengenal buku harian. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan senang, perasaan sedih, perasaan bahagia. Apakah kalian punya buku harian? Yuk mulai sekarang kita belajar menulis di buku harian.
Demikian materi dari Bu Anita, semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.